Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali di mata pelajaran Al-Islam. Kali ini Bunda Ruby akan meneruskan lanjutan bab 4 yang akan kita bahas lagi, yaitu tata cara dan bacaan sholat. Sebelum kita mulai, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah teman-teman tahu siapa yang kita contoh atau tauladan kita dalam melaksanakan sholat? Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad adalah suri tauladan kita. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, dari perbuatan-perbuatan jahat, teman-teman. Kalau kita mau disayang Allah, kita juga harus mengingat Allah dengan salah satunya cara yaitu sholat. Nah, kali ini kita akan bahas tata cara dan bacaan sholat. Jadi, yang pertama, teman-teman harus niat dalam hati karena Allah ya, teman-teman. Niat karena Allah supaya kita selalu dalam lindungan Allah. Allah sayang kita, kita juga mengingat Allah. Niat dalam hati, lalu berdiri tegak menghadap kiblat bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu berdiri karena sakit, bisa duduk atau tiduran. Lalu selanjutnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah gerakan pertama dalam sholat, yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan bahu. Jadi mengangkat tangan sambil sejajar dengan telinga dan bahu, lalu sambil membaca takbir, yaitu Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Selanjutnya, setelah takbiratul ihram, teman-teman membaca doa iftitah ketika setelah takbiratul ihram, teman-teman meletakkan tangan di atas tangan kiri, tangan kanan di atas tangan kiri, yaitu disebut bersedekap. Ketika teman-teman bersedekap, teman-teman membaca doa iftitah yang bunyinya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Teman-teman benar ingatkan ya, ketika membaca doa iftitah, ada 3 kali kita membaca khotoyaya. Khotoya yang pertama kita membaca khotoyaya, tapi yang kedua kita hanya cukup membaca khotoya. Lalu yang ketiga kita baca lagi khotoyaya. Yang sampai keliru ya teman-teman, ada 3 khotoyaya yang kita baca. Yang pertama khotoyaya, yang kedua cukup khotoya, lalu yang ketiga khotoyaya. Teman-teman bisa dihafalkan lagi bagi yang belum hafal. Lalu ketika bersedekap juga setelah membaca doa iftitah, kita membaca surat Al-Fatihah dan surat pilihan di setiap rakaatnya ya teman-teman. Jadi Al-Fatihah ini dibaca di setiap rakaat. Jika rakaatnya 4 rakaat, kita pasti setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat pilihan, surat-surat yang teman-teman sudah hafal ya. Setelah itu, setelah bersedekap, teman-teman ruku. Ini gerakan ruku dengan tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Kemarin sudah benar dibahas. Tumak ninah adalah yang dilakukan dengan tenang dan sempurna. Jadi ruku ini adalah gerakan membungkuk, punggungnya sejajar dengan kepala ya teman-teman. Sejajar dengan kepala dan tangan memegang kedua lutut. Bagaimana bacaan ruku? Ini dia bacaannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Bisa 3 kali atau cukup sekali jika teman-teman sudah memang bagus bacanya. Lalu setelah ruku,
Ada iktidal, bangun dari ruku dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak, teman-teman bisa membaca di bawahnya Rabbana walakal hamd. Jadi ketika sudah bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, dilanjutkan dengan Rabbana walakal hamd. Setelah ini, setelah iktidal, sujud 2 kali dengan tumanina. Bagaimana bacaannya? Bacaannya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Bacanya sama dengan ruku. Teman-teman diperhatikan juga ketika sujud lipatan kakinya, jari-jari kaki kita harus menghadap kiblat juga. Teman-teman bisa baca dan melihat di halaman 56 ya. Selanjutnya, setelah sujud 2 kali, ada duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Bagaimana bunyinya? Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Artinya, ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, tutup segala kekuranganku, berikanlah aku petunjuk dan berilah hamba rezeki. Teman-teman tetap perhatikan lipatan kakinya ya. Teman-teman bisa melatih diri sendiri di rumah dengan mencontoh yang ada di buku. Lipatan kakinya harus bisa seperti ini. Lalu selanjutnya, setelah duduk di antara 2 sujud ada duduk tasyahud awal, ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal bacanya cukup at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan lupa ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah, teman-teman mengangkat jari telunjuknya menghadap kiblat ya, ke arah kiblat. Itu dia tasyahud awal, cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammad dengan memperhatikan lipatan kakinya. Selanjutnya setelah tasyahud awal ada tasyahud akhir. Tasyahud akhir sama bacaannya tapi ini agak lebih panjang. Yuk kita baca bareng-bareng di rumah. Yang bisa baca, ikut baca di rumah ya. At-tahiyatul lillah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman bisa dilanjutkan kembali lagi jika teman-teman mampu dan bisa hafal dengan membaca doa perlindungan seperti Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa tambahan jika teman-teman mau menghafal. Ketika selesai membaca doa tasyahud akhir bisa dilanjutkan dengan doa yang tadi. Setelah tasyahud akhir ada salam. Dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman memalingkan wajah ke kanan kemudian ke kiri. Lalu terakhir tertib, artinya semua bacaan dan gerakan harus dilakukan dengan urut. Jadi kalau nggak urut namanya bukan sholat. Jadi inilah tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Nah ini contoh gerakan muslimah ya. Kalau muslimah pakai mukena tetap lipatan kakinya diperhatikan. Lalu menutupi tangan dan kaki kita, hanya muka saja yang boleh diperlihatkan ya teman-teman. Tetap jaga sholatnya ya di rumah. Terima kasih, sekian.
Sebelum Munarubi tutup, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, dihafalkan lagi bacaan sholatnya di rumah ya. Munarubi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.